warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimja akan menyampaikan materi kedua, yaitu bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran adalah seperangkat materi atau substansi pelajaran yang disusun secara runtut dan sistematis, serta menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan belajar. Jadi, itu sangat penting seorang tenaga pendidik memiliki kompetensi pengembangan bahan pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa yang baik dan mempunyai persyaratan dan kebutuhan yang diperlukan sehingga materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik serta siswa memiliki aktivitas belajar yang cukup baik. Ada dua bentuk bahan pembelajaran, yaitu 1. Bahan pembelajaran yang didesain lengkap. 2. Bahan pembelajaran yang didesain tidak lengkap. Maksud dari bahan pembelajaran yang didesain lengkap yaitu bahan pembelajaran yang memuat semua komponen pembelajaran secara utuh, meliputi tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai dan kegiatan pembelajaran harus dilakukan siswa dan materi pembelajaran yang disusun secara sistematis. 2. Bahan pembelajaran yang didesain tidak lengkap. Maksudnya itu bahan pembelajaran yang didesain dalam bentuk komponen pembelajaran yang terbatas, seperti dalam bentuk sumber belajar, media pembelajaran, atau alat pembelajaran, atau alat yang digunakan ketika tenaga pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Dan di sini ada 6 jenis bahan pembelajaran, yaitu 1. Fakta. 2. Konsep atau teori. 3. Prinsip. 4. Proses. 5. Nilai. 6. Dengan pengetahuan atau kebenaran yang secara umum. 2. Strategi dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan salah satu komponen di dalam pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan dari komponen lain. Strategi pembelajaran dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain. 1. Faktor tujuan. 2. Faktor materi. 3. Faktor siswa. 4. Faktor waktu. 5. Faktor guru. Faktor tujuan adalah faktor paling pokok, sebab semua faktor yang ada di dalam pembelajaran termasuk strategi pembelajaran diarahkan dan diupayakan semata-mata untuk mencapai yang ditujukan. 2. Faktor materi. Dilihat dari hakikat, ilmu atau materi pelajaran memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik ilmu atau materi pembelajaran membahas implementasi terhadap penggunaan cara dan teknik di dalam proses belajar mengajar. Dan di dalam faktor materi itu ada faktor antara satu dengan faktor yang lain. 1 yaitu mengajarkan fakta. 2. Mengajarkan konsep. 3. Mengajarkan prinsip. 4. Mengajarkan melihat masalah. 5. Mengajarkan keterampilan motorik. 6. Mengajarkan sikap. 3. Faktor siswa. Siswa sebagai pihak yang berkepentingan di dalam proses belajar mengajar, sebab tujuan yang harus dicapai semata-mata untuk mengubah perilaku siswa itu sendiri. Jadi, sebab sangat tidak jadi di dalam faktor siswa itu sangat penting sebabnya sangat tidak bijaksana bila proses belajar mengajar tidak berdasarkan kepada faktor siswa itu sendiri. 4. Faktor waktu. Faktor waktu dapat dibagi 2, yaitu menyangkut jumlah waktu dan kondisi. Maksudnya itu menyangkut jumlah waktu ialah beberapa puluhan menit atau beberapa jam pelajaran waktu yang tersedia untuk proses belajar mengajar. Yang terakhir, faktor guru. Guru adalah faktor utama dalam proses pembelajaran. Jadi, berhasil atau tidaknya sebuah pembelajaran bergantung pada bagaimana guru menyampaikan materi yang akan
bahan pembelajaran bahan pembelajaran lisan atau guru kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pengajaran. Metode ini dianggap tidak dapat dipakai di dalam dunia pendidikan dan pengajaran karena bertentangan dengan prinsip belajar, yaitu belajar harus aktif. Metode ceramah tidak dapat dinilai baik atau buruknya, tetapi harus didasarkan atau tujuan penggunanya. Dua, metode diskusi. Metode diskusi adalah percakapan ilmiah yang berisi pertukaran pendapat atau pemunculan ide-ide serta pengujian pendapat yang dilakukan oleh beberapa orang yang bergabung dalam kelompok tersebut untuk mencari atau memperoleh kebenaran. Metode diskusi ini tidak banyak melibatkan pengarahan guru karena diskusi ini mengandung unsur-unsur demonstratif. Tiga, metode demonstrasi dan eksperimen. Metode demonstrasi adalah metode pengajaran yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan suatu kepada peserta didik. Metode eksperimen adalah suatu cara penyajiannya itu bahan pelajaran dengan memperlihatkan atau mempertunjukkan sesuatu proses dan hasil dari proses itu untuk mencapai tujuan pengajaran. 4. Metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan menghadapi belajar kepada persoalan yang harus dipecahkan atau diselesaikannya dalam rangka penyampaian tujuan pengajaran. Metode pemecahan masalah itu bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai pada menarik kesimpulan. 5. Metode tugas dan resitasi. Maksudnya itu metode resitasi adalah metode penyajiannya bahan di mana guru memberikan tugas tertentu kepada peserta didik sehingga melakukan kegiatan belajar. Metode ini bisa dilakukan di rumah, di sekolahan, dan di tempat lain-lain. Metode presentasi dan tugas di samping merangsang peserta didik untuk aktif belajar baik secara individual maupun kelompok, dan juga menanamkan tanggung jawab yang terpenting adalah bagaimana melatih peserta didik agar berpikir bebas sehingga dapat memecahkan masalah yang akan dihadapi dan dapat mengatasi mempertanggungjawabannya. Yang terakhir itu metode simulasi. Maksudnya adalah cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Simulasi dapat digunakan sebagai metode mengajar. Dengan semua asumsi, tidak semua proses pembelajaran dapat dilakukan secara langsung pada objek sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan komponen pembelajaran merupakan bagaimana dari suatu sistem yang mempunyai
mempunyai peranan penting dalam keseluruhan jalannya suatu proses pembelajaran. Jadi, bahan pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran termasuk dalam komponen pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan kepada teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.